didapatkan oleh pendahulu kita, yakni Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani, yang kemudian diajarkan kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi dan sampai kepada kita semua. Disebut lataif itu atau latifah-latifah itu ada 7 macam. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Mengikuti akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diikuti? Segala hal, baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Segala langkah dan aktivitas mengikuti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini setidak-tidaknya terbagi menjadi 4. Nih, pertama adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu adalah penyucian jiwa. Artinya apa? Menyucikan jiwa dari segala sifat yang tercela, sifat buruk, sifat hewani, yang ini menghiasi sifat-sifat atau menghiasi pada manusia, yang kemarin sudah dijelaskan ada pertemuan yang lalu. Kita punya sifat hewan, sifat bahimiyah atau sifat binatang ternak. Nah, itu disampaikan, dibersihkan. Yang kedua, tasfiyatul qalb. Kalau tadi tasfiyatun nafs, tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa, sekarang tasfiyatul qalb, penyucian hati atau qalb. Bagaimana menyucikan hati? Menghapus dari hati kecintaan kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Dihapus, belajar, berusaha. Serta apa? Memantapkan hati untuk hanya menghadap kepada Allah. Nih, tasfiyatul qalb, memurnikan hati untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tempat cinta dunia itu diisi dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah takhliyatus sir. Takhliyatus sir atau takhalliyatus sir berarti apa? Mengosongkan jiwa dari segenap pikiran yang akan memalingkan atau mengalihkan perhatian daripada zikir. Segala sesuatu yang bisa melepaskan kita dari mengingat Allah. Apa itu? Ya, segala hal yang bisa membawa kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah itu, apa yang keempat adalah tajalliyatur ruh. Kalau sudah tajalliyatur ruh, ini berarti pencerahan ruh, berarti mengisi ruh dengan nur ilahiyah, dengan cahaya ilahiyah. Nah, dari hal inilah yang kemudian para pendahulu kita, yakni diawali dengan Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani, mengajarkan kepada Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi untuk penyakit-penyakit atau hal yang tercela di dalam hati itu ada tempat-tempat sendiri yang disebut dengan latifah atau lataif. Latifah-latifah, lataif, ya. Tuh. Nah, lataif itu apa? Lataif itu adalah sesuatu yang lembut, namanya juga latifah, sesuatu yang lembut, yang halus, yang ada di dalam setiap kita dan menjadi tempat bersarangnya sifat-sifat yang tercela dan juga sifat yang terpuji. Jadi kalau bahasa kita, wadah yang ada di dalam diri kita. Ada wadahnya, ini tempatnya
penyakit marah, ini tempatnya ini dan sebagainya, itu didapatkan oleh pendahulu kita, yakni Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani, yang kemudian diajarkan kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi dan sampai kepada kita semua. Disebut lataif itu atau latifah itu ada 7 macam. Makanya setiap kali berzikir, sebelum berzikir kita istighfar, minta ampun dosa, latifatul qalbi, kan gitu ya, latifatul qalbi, astagfirullahaladzim. Kenapa dimintakan ampun? Karena di situ ada sifat-sifat yang tercela. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, khafi, ahfa, nafsun natiqah, dan kudul jasad. Ini ada 7 lataif. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Dan setiap kita punya. Pertama, latifatul qalbi. Latifatul qalbi, tempatnya di mana? Ini 2 jari bawah susu kiri atau jantung. Sebelah kiri sini ya. Makanya zikir pertama apa itu istighfar, dimintakan ampun, astagfirullahaladzim. Kemudian saat zikir Allah Allah Allah, di sini yang paling banyak. Dan di dalam latifatul qalbi ini adalah tempatnya sifat-sifat tercela, sifat setan, iblis, kekufuran, kemusyrikan, tahayul, dan lain-lain. Ini tempatnya di sini. Makanya di sini dizikirkan terus Allah Allah Allah. Kalau di dalam bukunya Syekh Jalaluddin itu minimal 5.000 dalam 1 hari 1 malam. Allah 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 Allah. Ucapkan, sebutkan Allah 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 Allah. Nah, apabila ini telah bersih, hilang sifat-sifat yang tersebut di atas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan sifat-sifat yang tercela tersebut dengan iman, Islam, ihsan, tauhid, dan ma'rifat di dalam latifatul qalbi. Ini yang paling berat ini ya, latifatul qalbi ini yang paling berat ini. Ketika kita zikir Allah 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 Allah, makanya disuruh banyak ya. Kalau bisa jangan cuma 5.000, lebih dari itu lebih baik zikirnya. Di hati ya, Allah Allah. Kalau kita zikirnya zikir lisan, jelas akan berhenti. Kalau zikir qalbi bisa terus menerus, tak berhenti pun bisa. Kalau kita zikir lisan misalnya la ilaha illallah la ilaha illallah, memang zikir lisan itu bunyinya la ilaha illallah. Namun ketika kita ditanya orang, apalagi jual beli, jaga toko, ditanya orang, "Pak, ini berapa harganya?" La ilaha illallah, kan tidak mungkin. Ini harganya berapa? Sekian, tapi hati nggak bisa lepas, hati tetap ingat Allah 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 Allah. Makin kuat zikirnya Allah Allah dalam hati, makin cepat bersih, makin cepat pergi setannya, iblisnya, kekufurannya, kemusyrikannya, ketahayulannya. Itu hilang nanti. Hal-hal yang termasuk tahayul, percaya dengan hal-hal yang tahayul itu adanya di sini. Hal yang tahayul itu apa? Ya macam-macam lah. Ya. Nanti malam-malam ada apa? Kupu-kupu ya masuk ke rumah. Ditanya, "Kamu tamu apa maling?" Ditiup, ya terbang, jelas. Oh, ada kupu-kupu ditiup, terbang. Begitu terbang, oh maling katanya. Termasuk tahayul. Ada bunyi-bunyian begini bakal terjadi ini, itu akan hilang. Keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau mungkin yang sepuh-sepuh biasa dengar ya dari orang-orang tua dulu. Oh, jangan gini, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Oh, ini caranya begini. Ada burung berbunyi di luar. Nah, ada burung hantu berbunyi, ada orang mau mati gitu ya. Orang mati itu tiap hari. Ya. Dan burung hantu memang bunyinya kayak gitu sudah. Ya, bunyinya kayak gitu. Ini pertanda apa? Dan diperkuat lagi oleh apa? Cerita-cerita fiktif di film. Ya,
Di film itu kalau ada keluarganya nggak ada di rumah, di mana dan sebagainya, begitu dia pegang gelas-gelasnya pecah, pertanda apa ini katanya. Diperkuat itu, kok percaya dengan film sampean? Itu kan orang bikin aja. Berapa kali gelas sampean pecah ya nggak terjadi apa-apa kan gitu. Ada gelas pecah berarti mungkin keluarganya lagi kecelakaan atau apa. La haula wala quwata illa billah. Nggak usah. Itu keyakinan yang sangat-sangat tidak masuk ya. Tidak masuk di dalam agama, tidak ada. Itu tahayul. Masih percaya. Masih percaya. Hal yang bersifat tahayul kayak gitu. Dan percaya kepada hal-hal yang lain. Nggak usah. Yakinnya hanya kepada Allah. Dah titik ya. Nggak usah diperpanjang ini. Kedua, latifatur ruh. Latifatul qalbi di sini latifatur ruh. Ruh itu di bawah, 2 jari di bawah susu kanan di sini tepatnya. Ya kalau belum mengamalkan memang nggak pernah merasakan ini. Dia mengatakan gimana ini coba dizikirkan nanti akan terasa. Apalagi saat khalwat itu terasa betul. Allah terasa betul. Nah di sini sifatnya apa itu sifat bahimiyah atau sifat binatang ternak itu tempatnya di situ. Hawa nafsu yang membuat kita ini tidak mau khusyuk, tidak mau tawadhu, yaitu sifat yang ada di sini. Sifat binatang ternak. Sukanya apa? Makan enak, tidurnya duit banyak tapi malesnya. Tuh. Pengen dapat rahmatnya Allah tapi malas ibadah. Pokoknya pengen enak-enaknya sendiri. Itu sifat binatang ternak, tempatnya di situ. Makanya pertama sebelum kita berzikir apa? Dimintakan ampun, astagfirullahaladzim. Nanti dizikirkan di sini. Cuma kalau sudah di latifatul qalbi itu sudah mendapatkan natijah dari Allah. Natijah itu apa sih? Buah daripada zikir. Ya. Begini, kalau zikir latifatul qalbi itu nanti dapat natijah, akan keluar cahaya dari sini. Akan keluar cahaya. Dan saya tidak ceritakan cahayanya seperti apa, nanti menghayal sampean. Supaya tidak menghayal. Saya justru mengamalkan ini tidak baca bukunya. Setelah selesai semua, kok begini, baru saya baca bukunya. Oh berarti ini gitu aja. Saya hanya amalkan saja. Kenapa? Takut menghayal. Karena di buku dijelaskan begini nanti keluar cahaya ini, seolah sudah keluar, menghayal sendiri. Dan ketika cahaya itu keluar dari sini, kita kan zikir Allah. Nanti keluar cahaya itu, kalau toh memang Allah berkehendak keluar cahaya, kita buka mata itu masih kelihatan aja. Berarti dapat natijah itu. Berarti apa? Di sini sudah bersih sifat-sifat tercela itu dan diganti dengan sifat terpuji oleh Allah Ta'ala. Kalau belum. Berapa lama? Itu terserah Allah yang ngasih. Kalau sekolah kan setiap tahun ada kenaikan, ini enggak. Bisa berpuluh-puluh tahun enggak naik-naik gitu ya. Tergantung apa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling berat. Oleh karenanya orang disuruh zikir di latifatul qalbi itu yang paling berat, paling banyak itu. Zikir saya latifatul qalbi. Allah. Sekuatnya sudah terus berdiri, berbaring, duduk, berjalan, dah pokoknya Allah. Zikir sudah dapat natijah baru pindah ke latifatul ruh sebelah kanan. Nah, saat zikir ke latifatul ruh, apakah latifatul qalbi itu diam? Tidak. Karena latifatul qalbi ini sudah terbiasa zikir, maka latifatul ruh mengiringi, dia pun ikut berzikir. Allah. Jadi sudah dua nih. Kalau di dalam khalwat kan itu diajak kita ya, dibimbing. Akhirnya apa? Dua lataif kita berbunyi Allah. Kita merasakan betul getaran daripada zikrullah. Nah, di sini minimal 1000 dalam satu hari. Sini 5000, sini 1000. Allah. Nah, nanti kalau sudah bersih, ini kita akan menjadi orang yang khusyuk, tawadhu. Coba setelah kita mendengarkan ini, rasakan
Ketidakkhusyuan itu di mana tempatnya? Saat kita diam baca Al-Quran misalnya, kok nggak khusyuk-khusyuk, nanti kan baru terasa di sini tempatnya. Oh, di sini ternyata yang bikin kita nih nggak khusyuk tempatnya. Oh, sekarang aja kita merasakan. Coba konsentrasikan, ingat kepada Allah. Kok susah banget? Raba, tempatnya di mana? Di sini. Ini dengan pengajian ini setan jengkel loh. Kenapa? Tempat-tempat dia menggoda dibuka semua rahasianya. Biar aja. Kalau setan jengkel biar nunggu di luar nanti ya. Nunggu di luar. Memang gitu sih. Kalau orang lagi ngaji kayak gini, setan tuh nunggu di luar, dia gak berani masuk. Makanya kita berada di satu majelis, kita lupa dengan dunia, kita lupa dengan hal apapun, yang diingat Allah. Nanti begitu keluar, ini dunia diomongin oleh setan. Setan ngomong, dunia, kamu jangan ganggu dia, biar dia khusyuk. Nanti begitu keluar, pegang itu tengkuknya, ingatkan lagi ngomong. Begitu keluar masjid, sudah ingat lagi dengan utang. Setan tuh godanya kayak gitu. Kita digoda terus, lagi di dalam ini dibiarkan gitu. Biarkan. Majelis bubar, mulai sudah macam-macam ingatannya. Akhirnya apa? Tidak khusyuk dan tidak tawadhu. Meskipun kita sudah belajar disuruh tawadhu, tiap hari kita rukuk sujud itu kan lambang tawadhu, tapi tetap nggak sujud dan nggak khusyuk, nggak tawadhu. Maka dizikirkan 1000 Allah 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 Allah. Sudah 6000 berarti. Yang ketiga, latifatus sir. Di mana latifatus sir? Di sini, di atas susu kiri. Kalau tadi di bawah, ini di atas susu kiri. Latifatus sir. Tuh. Latifatus sir ini tempatnya apa? Sifat-sifatnya binatang buas. Sifat binatang buas. Apa itu? Zalim, aniaya, marah, pendendam, dan sebagainya. Itu di sini tempatnya. Ya. Kalau maaf lagi marah, yang sakit di mana? Katanya sakitnya tuh di sini. Enggak di sini, di sini. Yang ditunjukkan di sini. Coba pura-pura marah. Tempatnya di sini. Nah, oleh karenanya di sini dizikirkan sebanyak 1000. Allah 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 Allah. Nanti pemarahnya itu rendah, hilang. Ganti dengan sifat penyabar. Tuh, sifatnya kasih sayang, ramah dan sebagainya. Kenapa? Sifat-sifat binatang buasnya sudah tidak ada. Kalau lagi tersinggung, set, itu rasanya di mana? Memang di sini terasa, tapi di sini lebih kuat. Ya, pernah. Kenapa begitu? Makin deg-deg akhirnya jantungan. Ini tempatnya ya, tempatnya. Ini ya. Hanya 2 jari, berarti di sini. Kalau tadi di sini, sekarang di sini, di atas. Ini zikirnya 1000, zikir Allah, Allahnya 1000. Berapa? 5.000 sama 2.000, 7.000. Waduh, aku nggak bisa kerja nanti dulu lah, di belakang nanti jelaskan. Tuh, sifat binatang buas. Yang keempat, latifatul khafi. Di sini, 2 jari di atas susu kanan. Sini, ya. Tapi nggak usah zikir sambil pegang-pegang Allah 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 Allah, nggak usah. Nanti begitu latifatul qalbi Allah Allah, nggak usah. Kita aja ngepaskannya, kita aja di situ yang zikir. Kita diam aja.
tapi di hati sini yang zikir Allah. Maka ini zikir membawa ketenangan itu kalau zikirnya dalam hati. Kita zikir, kata Allah, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Zikir itu membawa tenang. Tapi kenapa zikir gak tenang-tenang loh? Zikirmu di otak bukan di hati. Otak ini tempat berpikir, hati tempat berzikir. Kalau zikir itu dengan hati. Allah. Allah. Kalau sudah, ini apa sifatnya di sini? Sifat pendengki, khianat, atau sifat syaitaniyah lah. Sifat-sifatnya setan itu di sini. Bukan setannya, tapi sifat-sifatnya setan di sini. Setan itu kan suka mendengki, khianat, dan lain sebagainya. Di sini Allah, 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 Allah. Namun ingat, ini tidak bisa sembarang amalkan. Harus ambil ijazah dulu. Kalau di dalam bahasa tariqah disebut berbaiat. Berbaiat itu apa? Mengambil ijazah dari seorang guru mursyid. Kalau diamalkan sendiri, nanti ada pengalaman batin, bingung sampean, nggak punya guru, bingung. Man la syaikha lahu fasyaihuhu syaitan. Orang yang tidak punya syekh, syekhnya adalah setan. Karena ini urusan perjalanan batin, maka perlu betul-betul guru yang memahami urusan batin tersebut. Tidak sembarangan. Bukan guru bahasa Indonesia atau guru matematika suruh ngajar ini, bukan. Guru ruhani yang disebut dengan mursyid. Ya Allah, begitu ya? Iya. Bahaya ini. Sifat syaitania. Nah, zikirnya apa? 1000. Nanti kalau sudah, dia akan sabar, akan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sudah bersih penyakit-penyakitnya. Setannya sudah, sifat-sifat setannya itu tidak ada di dalam dirinya, atau sifat-sifat kedengkiannya tidak ada di dalam dirinya. Pernah, ya mungkin pernahlah melihat orang mendapat satu nikmat, tiba-tiba kita ini penasaran, apa bahasa Inggris teratapan itu di mana letaknya? Nanti kan di sini kalau dirasakan. Kenapa dia? Kenapa dia? Gini aja, ada 2 orang sama-sama jago. Katakanlah pemilihan kepala desa, kepalanya desa ini. Sampean punya jagonya nggak jadi. Itu jelas hati sampean merasa, kenapa nggak jadi? Rasakan di mana itu tempatnya. Di sini. Segera pikirkan, Allah, Allah. Kalau orang tahu rahasia ini semua, oh kenapa aku dengki? Cepat hantam zikir, Allah, 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 Allah. Reda. Alhamdulillah, takdirnya Allah sudah, aku nggak boleh dengki, nggak boleh. Ya. Kenapa aku zalim? Kenapa aku marah-marah? Oh, ini setan ini. Hantam zikir, Allah, 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 Allah. Reda. Reda. Ini gunanya kita mengetahui setiap lataif yang ada dalam diri kita, dalam lataif 7 tersebut. Ini teori di dalam Tariqah Naqsyabandi. Ya. Udah yang ke-4 tadi ya. Yang ke-5, latifatul akhfa. Di mana? Di tengah-tengah dada sini. Nih. Yakni ini tempatnya apa? Tempatnya riya, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Di tengah. Orang yang sombong itu rasanya di mana? Yang mekar kan di sini. Gak mungkin orang sombong itu letaknya di kanan kiri kali. Riya, pamer, pengen dilihat, tempatnya di sini. Jadi sudah mulai riya, ini kok riya, ya antam aja di kiri tengah. Allah, Allah di tengah. Kalau tadi di sini kolbi, ruh, sir, khafi, afa, di tengah-tengahnya, pas di tengah-tengah, di antara 4 lataif tersebut. Kalau tadi di sini, sini, berarti di tengah-tengah sini.
merasa diri paling baik, di situ juga ujub, sum'ah, di situ. Allah, 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 hilang. Kenapa aku harus ujub? Kenapa aku harus riya? Oh, ini nikmat dari Allah Ta'ala. Aku baru diberi oleh Allah Ta'ala rezeki berupa baju baru, kenapa aku pamerkan? Kenapa aku riya? Astagfirullahaladzim, istighfarkan, kemudian Allah, 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 hilang perasaan itu, hilang. Nah, sebenarnya antum semua ini orang-orang yang ikut di dalam tarekat Naqsyabandi ini sudah punya senjata, tapi belum bisa menggunakan saja. Ini punya senjata, maka dipahami ini, lataif ini dipahami, supaya apa? Saat kita ada penyakit-penyakit atau sifat-sifat tercela itu bisa menghantam, tak 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 tak, kemudian reda. Bagaimana mau meredakan? Memahami juga tidak. Ya Allah. Kemudian zikir, kalau sudah zikir, maka orang tersebut akan jadi orang yang ikhlas, tadarru, tafakur, khusyuk, ada di situ. Ya. Sekali waktu kita pernah merasakan juga kekhusyuan. Kapan? Saat kita diajak, dibawa oleh orang khusyuk. Ini khusyuk rasanya hati. Di mana itu tempatnya? Nanti akan dirasakan di tengah. Allah, enaknya ya dirasakan. Ini caranya ya yang dilakukan dan diamalkan. Jangan hanya memahami teorinya saja, tidak diamalkan. Zikirnya juga 1000. Nah, ini yang paling berat lagi ada latifatun nafsun natiqah. Di mana? Di sini. Ini yang biasa menghayal. Orang berkhalwat di tempat yang sepi tapi rame di sini. Tempatnya sepi tapi rame di sini. Antum kalau sholat malam di satu kamar, ya, satu kamar. Kemudian apa itu? Tempatnya sepi, nggak ada orang yang tahu. Tapi di sini kok kemana-mana? Lah itu berarti otakmu yang main. Khusyuk itu di hati tempatnya, bukan di sini. Makanya orang-orang yang arif billah itu lebih mudah kalau mau sholat dia. Kok lebih mudah? Iya, kalau kita menurut fikih kan, mulai awal saja qasad ta'arud ta'yinnya dia bingung. Mengenakan qasad ta'arud ta'yin dalam niat itu, usolli itu ya, mulai niat itu sudah bingung semua. Kenapa? Karena niat itu diantara huruf alif hingga ba, Allahu Akbar. Lepas daripada kalimat Allahu Akbar ini, lepas sudah niat. Sedangkan apa itu? Niat letaknya di antara huruf alif dan ba atau Allahu Akbar. Pendek sekali. Allahu Akbar suruh ngepaskan qasad ta'arud ta'yin, luput terus. Makanya banyak orang yang was-was. Akhirnya Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah, astagfirullah, astagfirullah. Lepas terus. Belum lagi nanti ketika membaca doa iftitah, membaca Fatihah, suruh mengartikan Alhamdulillahirabbil alamin. Hati sambil memperhatikan segala puji bagi Allah. Wah, gimana ini? Ditambah lagi memperhatikan bacaan lagi. Panjang pendeknya, syaddahnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai waladdallin. Kenapa disebutkan sana? Salah bacaan, salah arti. Contoh, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah ya Allah, atau kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Ketika syaddahnya hilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu matahari aku menyembah dan kepadamu matahari meminta tolong. Luput semuanya ada. Kenapa? Mikir itu umat. Apa enggak perlu fikih? Perlu. Namun orang-orang yang arif billah begitu takbir Allahu Akbar, fana. Karena Allah Maha Besar, semuanya kecil, yang besar hanya Allah. Akhirnya apa? Gerak dia, rukuk dia, ucapan dia, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau nyalahin Allah? Yang mau nyalahin Allah siapa?
Oleh karenanya ketika kita makmum dengan orang-orang arif billah, rasanya berbeda, enak gitu ya. Kenapa? Karena dia begitu Allah Akbar fana, Allahu Akbar. Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ini kalamnya Allah siapa yang ngomong? Ini perkataan Allah. Habai waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Subhanallah azim. Semua gerak dan diamnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala fana. Lebih mudah. Enggak ada was-was lagi sudah. Nggak ada was-was. Itu yang betul-betul begitu salam ke kanan, salam ke kiri, damai sudah. Salam ke kanan, nggak ada apa lagi. Kedamaian itu sudah. Salam ke kanan, salam ke kiri, damai dengan orang sebelah menyebelah. Ya Allah. Ya mudah-mudahan kita memperoleh itu. Ya, jadi sholat bisa khusyuk, bisa enak. Ini nggak menghayal ke sana kemari ini, nafsu natiqah ini. Maaf. Yang sering bikin bingung karena nggak punya duit itu yang bingung hati apa otak? Otak. Kalau hati damai-damai aja, tenang-tenang aja. Yang mikir jam sekian aku harus makan, jam sekian, itu apa? Otak. Nih. Ketika kita bekerja di sekitar rumah, membersihkan halaman, ini harus begini-begini. Siapa itu yang ngomong? Ini bukan ini. Nih. Wah, nanti kalau otaknya tidak jalan, yang jalan hatinya aja, jangan-jangan kita tidak bisa berbuat, tidak bisa beraktivitas. Enggak, justru aktivitasnya seluruhnya disetir oleh Allah. Jadinya menjadi indah, jadi bagus. Pernah sholat lupa rakaatnya? Pernah? Gara-gara apa? Ini rakaat keberapa, kedua apa, ketiga ini tadi? Aku sudah tahiyat awal atau belum? Itu yang ngomong siapa? Ini, bukan di sini. Nih. Otak, nafsu natiqah. Ini paling bikin mumet ini. Ini zikirkan 1000 juga, makanya zikirkan Allah. Semua yang bikin kita lupa itu di sini. Makanya biar dunia ini di sini aja, jangan dibawa ke hati. Maksudnya apa? Jangan masukkan ke hati. Nah, antara hati dengan otak itu bedanya gitu. Kalau otak itu bisa mikir beberapa hal sekaligus, yang nafsu natiqah ini. Saat ini kita bisa mikir rumah kita, bisa mikir uang kita, bisa mikir macam-macam jadi satu. Akhirnya apa? Ini kan memori. Kalau di bahasa saya, ini di dalam ini ada memori. Ini memori ini. Memori ini sangat terbatas. Kalau sudah memorinya penuh dengan isi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Pak? Halo? Error, hang. Ya itu akhirnya minum es ditiup itu. Beli es campur di pasar. Ternyata apa? Keluar kukusnya, ditiupin, dikira panas. Siwah. Itu akibat sini terlalu penuh. Kenapa? Beberapa hal bisa masuk langsung plak. Buktikan sendiri nanti. Namun kalau hati enggak. Kalau hati itu satu-satu. Jadi kalau hati itu ingat Allah, yang lain akan hilang. Kalau hati ingat duit, yang lainnya hilang ketutup duit. Tapi kalau otak, ini ada duit, sambil ngerancang, beli ini, bisa udah. Itu bedanya. Dan akal itu bukan di sini. Ini memori. Akal itu di mana? Akal itu cahaya hati. Akal itu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil wal akal. Akal itu cahaya di dalam hati yang bisa membedakan antara hak dan batil, benar dan salah. Itu adalah akal. Akal itu letaknya di hati. Atau bahasa lain, akal itu adalah cahaya hati yang bisa membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah. Itu adalah akal. Kalau di sini paling afala tatafakkarun, apa kau tidak berpikir, kan gitu. Tapi kalau sudah afala takilun, nah berarti di sini
Apa kau nggak punya akal? Jadi di dalam, ya, ingat di sini. Habis akal aku. Loh, kok habis akal? Jadi kalau akal atau hati itu tidak bisa beberapa hal. Pokoknya satu persatu. Makanya akal itu atau hati itu mandangnya seperti ini, seperti dua sisi mata uang lah ya. Kalau yang dilihat adalah Allah, maka dunia akan hilang. Tapi kalau dilihat dunia, Allahnya nggak kelihatan di hati. Semakin kita banyak melihat dunia, semakin banyak kita lupanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah banyak lupanya kepada dunia, ingatnya kepada Allah terus, nanti lupanya kepada dunia ini semakin banyak. Maka man dama dzikruhu faqad dama nisyan. Barang siapa berkekalan zikirnya, dia berkekalan lupa. Lupa kepada dunia, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dikhawatirkan orang pakai otaknya. Nanti kalau saya ingat kepada Allah Ta'ala, lupa kepada dunia, bagaimana saya berjalan, bagaimana saya beraktivitas? Ya tadi sudah katakan, kalau sudah kita ingat kepada Allah, full kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh aktivitas kita disetir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafana dan gerak dalam diam kita mutlak miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ada Allah salah? Mana ada Allah salah? Ada Allah bermaksiat? No? Nggak ada. Karena apa? Sudah disetir oleh Allah. Nah, kenapa kita masih bermaksiat? Karena belum disetir oleh Allah. Setan masih goda kita terus. Ini berat nih, nafsu natikah. Tempatnya khayal, panjang angan-angan, berandai-andai. Andai kata umpama misalnya jikalau variannya lah, semuanya ada, berandai-andai. Nanti kalau aku kaya, aku mau bangun ini. Kalau kaya, aku mau beli ini. Aku mau kerja di sini. Siapa tahu di sini lebih enak. Nah, itu ini. Tak. Oleh karenanya, di dalam agama kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita saat kita ingin menentukan sesuatu dan kita tidak tahu mana yang paling baik, kita disuruh istikharah, memilih, tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu loh. Istikharah ini bukan saja milih sekolahan. Ini kalau mau milih sekolahan baru istikharah, milih istri baru istikharah. Ya. Bukan, setiap saat kita bisa istikharah. Maksudnya apa? Jalan mana yang harus kulalui ya Allah? Bukan berarti istikharah itu naruh kertas di sini, ada 5 cewek. 5 cewek, kemudian dibikin lotre, nanti istikharah habis itu dikeluarkan, yang keluar mana itu jadi jodohmu. Bukan, istikharah itu mohon petunjuk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan, mana yang harus dipilih, nanti diberi ringan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan ini. Seperti apa? Saya harus mondok kemana? Istikharah. Nanti akan diberi keringanan hati, ditunjukkan oleh Allah, hatinya lebih cenderung ke sana. Kayak gitu istikharah ini. Ini istikharah pakai undian. Ya, ada orang istikharah kayak gitu. Nah, kalau pemuda-pemudi istikharah mau cari jodoh, itu istikharah tapi sudah seneng dulu sama perempuannya, ya selalu itu yang keluar. Ada yang setelah istikharah cari mimpi, setelah istikharah saya mimpi ketemu dengan Fatona, besok istikharah Fatona, kamu sudah seneng sebelumnya? Sudah, ya cocok aja, memang sudah kau rekam di hatimu, biar istikharah kayak apa tetap keluar dia. Istikharah itu sebelum punya pilihan, ya, sebelum punya pilihan minta diistikharahkan oleh orang lain. Kalau ditanya apakah Buya istikharah waktu mau nikah, saya belum pengen nikah waktu itu, istikharah aja. Istikharah ini untuk pondok, ini harus kemana, istikharah, istikharah, istikharah. Ini istikharah buat pondok, yang keluar perempuan sampai 7 kali istikharah. Istikharah buat pondok, bukan buat perempuan. Nanti keluar perempuan terus berarti suruh kawin ini oleh Allah Ta'ala, ya gitu aja, udah selesai urusan. Istikharah udah seneng, saya istikharah yang kelihatan dia terus ya. Dari awal kamu udah seneng, di pondok udah ngelirik terus ya. Istikharah itu sebelum punya pilihan. Nah, setiap saat itu minta sama Allah. Nah, nafsu natikah ini, ya Allah, kalau sudah begitu maka akan diberi ketentraman fikirnya. Fikirnya akan tentram, akan tenang. Kenapa? Yang bikin gak tenang itu ya ini. Banyak senjata sih di sini. Ya, apa? Ini senjata.
lihat, bisa lupa Allah. Lihat sesuatu bisa lupa Allah. Cantiknya, Allahnya hilang. Mendengar merdunya, lupa Allah. Mencium bau enaknya, lupa Allah. Kita ini kebangetan kok dengan indera ini. Bau tai kucing aja lupa Allah. Oh, tai kucing, di mana ini kucing? Kurang ajar kucing ini, berak seenaknya aja. Ya kucing nggak pernah sekolah kok. Ya, marah-marah gara-gara hidung mencium bau tai kucing. Padahal kata ahli cinta, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat katanya. Ya, kayak pernah makan tai kucing aja. Ya Allah. Belum lagi ini di kepala ini paling banyak ini bisa berbuat dosa. Melihat bisa berbuat dosa, mendengar bisa berbuat dosa, makanya diistighfarkan. Mencium sesuatu yang dosa, ngomongnya dosa. Dan ada dua hal yang menembus sampai ke dalam hati, apa? Penglihatan, cet, masuk ke dalam hati. Pendengaran, tek, masuk ke dalam hati. Jadi kita melihat sesuatu, masuk ke dalam hati. Tidak usah masukkan dalam hati. Apa itu? Udah, itu aja, berpaling aja. Segera berpaling. Apa itu? Udah hilangkan. Segera hantam dengan zikir. Sudah mulai Allah, 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 Allah. Allah ganti dengan Allah. Begitu mendengar sesuatu, Allah, 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 Allah. Masukkan sesuatu aja, Allah, Allah aja udah. Biar apa yang didengar tadi lupa. Tidak apa-apa. Jangan direkam. Direkam, sampaikan di rumah tadi. Habis mendengar cerita begini-begini ngomong, bu, tadi aku dengar si anu. Oh, jangan ya. Dari sini dan dari sini, letaknya di sini, di bagian kepala. Nah ini hati-hati, suka menghayal, berpanjang angan-angan, berandai-andai, makanya paling susah. Namun kalau zikir yang di sebelumnya itu sudah yang 5 daripada mulai dari qalbi, ruh, sir, khafi, ahfa, ya, ini sudah jadi, insya Allah ini mudah. Nah, kalau sudah, ini ganti lataif yang terakhir, apa? Latifatu kulul jasad, atau latifatu kulul jasad itu disebut dengan latifatul qalab. Latifatu kulul jasad juga disebut latifatul qalab. Di sini apa? Ada sifat jahil, kelalaian, sifat kebendaan, benda-benda lahiriah ini yang kita lihat itu letaknya di latifatul qalab. Dan latifatul qalab itu di mana? Di seluruh tubuh kita. Bukan di ini lagi, di seluruh tubuh kita. Di mana? Di setiap pori-pori, di setiap helai rambut, di setiap tulang belulang, di seluruh tubuh kita. Maka ikhwan, pada saat berkhalwat kita diajak zikir latifatul qalab atau latifatul jasad. Coba zikir yang sudah ada di latifatul nafsun natiqah, sekarang di lataif 6 sudah semuanya, latifatul qalab atau latifatul kullu jasad, zikirkan semua yang ada tubuh kita. Allah, Allah, Allah. Tadi terasa seperti ada yang berjalan di seluruh tubuh itu ya, seluruh kulit, seluruh tulang dan sebagainya, daging kita berzikir Allah, 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 akan terasa. Dan nanti akan keluar juga cahayanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terasa. Saat itu kita dari bawah itu bisa gemetaran tubuh ini. Ini yang merasakan siapa? Yang pernah suluk, yang pernah khalwat. Gimana mau merasakan khalwat aja enggak pernah? Karena di situ diajak kita zikir. Allah, 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 Allah. Kalau sudah seperti itu apa? Terbawa kita. Kadang-kadang kita lupa kita ini di mana. Aku ini di mana? Sudah nggak tahu sudah. Pokoknya ingin Allah, 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 tenggelam sudah. Sehingga duduk yang lama pun nggak terasa. Tuh. Kalau sudah demikian apa? Nanti Allah Ta'ala akan beri kepada kita sifat ilmu, amal, dan lain sebagainya. Diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau sudah latifatul qalab atau latifatul kullu jasad. Dan ini bertahap.
Yang sudah khalwat 10 hari sudah diajak zikir ini sampai ke nafi isbat, ya itu amalkan. Mana yang kuat itu terserah Allah. Nanti begitu kita zikirkan, kadang-kadang latifatul qalbi baru Allah Allah Allah, karena kemarin sudah melaksanakan zikir lataif 7 ini di tempat khalwat, kemudian tahu-tahu pindah si Allah 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 lebih kuat, ini biarkan saja. Apa itu, dia tahu sendiri mana penyakit hati kita yang paling berbahaya, itu mana akan diserang sendiri oleh zikir itu. Allah 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 Allah, diserang sendiri. Allah 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 Allah. Kita tinggal menyerah aja sudah. Ini urusan perang dalam negeri nih ya, perang di dalam ini. Di luar biasa-biasa, tapi di dalam ada perjuangan. Ini perjalanan kita, perjalanan rohani. Sebagaimana di ujung setiap zikir kita baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Setelah berzikir, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Yang disuruh kembali kepada Tuhan itu siapa? Jiwa yang tenang, jiwa kita. Radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Kembali kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Kita sudah diridhoi oleh Allah apa belum? Kita nggak tahu. Tapi ada tanda kita diridhoi oleh Allah apabila kita setelah ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah pada kita, berarti Allah ridho. Kita ditetapkan oleh Allah begini, ridho apa enggak? Kita dikasih sakit, ridho apa enggak? Rela apa enggak dikasih sakit? Rela apa enggak kita dikasih melarat? Rela apa enggak? Begitu kita ridho, berarti Allah ridho. Setelah ridho, apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-Ku. Baru masuk sebagai hamba Allah. Kita boleh ngaku hamba Allah, tapi sudah diakui apa belum? Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-Ku. Jadi hamba Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Hamba ini pangkat tinggi. Ketika Nabi Adam siapa? Adam Safiyullah. Nabi Nuh Najiyullah, diselamatkan oleh Allah. Ibrahim Khalilullah. Isa Ruhullah. Musa Kalimullah, berbangga-bangga dengan itu semua. Tapi ketika disebut Muhammad, abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Hamba dari pangkat tinggi. Jangan takut, jangan malu dipanggil hamba. Hamba ini adalah pangkat tinggi. Setelah apa tadi? Setelah kembali ke jalan, kembali rohnya, jiwanya kembali kepada Allah, ridha dan diridhai, baru masuk menjadi hamba Allah. Kalau sudah masuk menjadi hamba Allah, apa kata Allah? Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Dia hamba. Makanya setiap zikir ditutup dengan kalimat tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan itu selalu itu penutupan daripada setiap zikir kita. Hai jiwa yang tenang. Tenangnya kenapa? Setelah berzikir tadi. Padahal yang zikir nggak semua tenang, ada yang gelisah juga. Kok lama banget ini? Kok lama banget ini? Belum zikir sama Buya Mustari. Zikir sama Buya Mustari, begitu la ilaha illallah, begitu Allah 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 Allah, diam sampai waktu Isya itu udah diam aja udah. Bahkan sampai lewat Isya ya tetap aja, kalau belum Buya disadarkan oleh Allah ya nggak akan bilang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, kalau kita yang bawa masih mikir, kasihan kalau kelamaan nanti kemalaman, kan gitu ya. Kalau beliau enggak lagi, sudah tenggelam di dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 7 lataif. Salah satu dari apa itu? Amaliyah yang diamalkan oleh dalam Thariqah Naqsyabandi, mengetahui lataif-lataif dari ulangi, latifatul qalbi, ruh, sir, khafi, ahfa, nafsu natiqah, dan kulu jasad. Kulu jasad. Dan nanti kalau sudah jadi kulu jasad itu, ya Allah Allah. Ada orang yang selalu berzikir lah. Saat apa itu? Saat dia sakit diperiksa oleh dokter. Periksa. Ternyata apa? Dokternya kaget. Diperiksa itu bunyinya Allah 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 Allah, Allah semua.
Allah semua. Nah, karena sudah begini, maka terjadilah kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Waktu Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, beliau ini potong rambut, begunting, cukur. Setelah itu pulang. Nah, sepanjang jalan yang dilalui oleh Syekh Bahauddin malam itu terdengar suara zikir dan terdengar oleh orang banyak. Allah, 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 Allah. Orang bingung, kenapa sepanjang jalan kok ada zikir Allah, Allah padahal nggak ada orang. Bingung. Akhirnya bertanya dengan seorang laki-laki yang saleh, apakah gerangan ini? Kemudian seorang waliullah yang saleh tadi itu mengatakan, oh itu rambutnya Syekh Bahauddin. Tadi beliau cukur rambutnya, yang sisa itu tercecer di jalan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan didengar oleh orang banyak. Bayangin, zikir Allah-Allahnya kedengaran. Dan di waktu khalwat, kalau tidak salah tahun 2003 apa 2007 ya, waktu khalwatnya kan di sana dulu. Yang sekarang jadi Sanawiyah sama SD itu. Ada Buya Mustari, ada Umi Ainimar. Itu masih Umi Ainimar masih ada. Kalau nggak salah jam 10 saya masuk ke sana. Buya sudah masuk ke kamar, Umi masih di luar. Tiba-tiba Umi bilang sama saya, orang Makassar kalau bilang kau kan kita gitu ya, kita dengar tidak Pak Imam itu suara zikir Allah, Allah? Iya Mi, subhanallah, alhamdulillah. Apa? Terdengar di tempat khala itu zikir Allah, 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 Allah. Ruangan itu seperti penuh dengan orang berzikir Allah, 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 Allah. Itu seperti orang yang ribuan itu berzikir, didengar dalam ruangan itu. Kata Umi, alhamdulillah. Besoknya, alhamdulillah kita malam tadi diperdengarkan zikirnya para malaikat yang berzikir mengiringi orang-orang yang khalwat di sini. Alhamdulillah. Ini tidak akan percaya orang yang memang tidak pernah mendengar. Ahlinya ya bukan, gimana mau percaya ya. Orang yang nggak ngerti pisang itu enak, dikasih pisang yang nggak mau. Kenapa? Takut keracunan, padahal pisang itu enak ya. Kalau kita yakin kasih pisang ya mau, kenapa enak? Tapi karena orang nggak ngerti itu pisang, dikira pisang ini apa itu beracun, dikasih pisang juga nggak mau. Nah, itu orang-orang yang memang tidak mau, tidak ngerti. Zikir itu enak, bisa menyampaikan kita kepada Allah, bisa membawa kekhusyuan dalam hati. Ini nggak mau, kenapa? Memang nggak ngerti kalau zikir itu enak, kan gitu loh. Oleh karenanya, yang nggak doyan pisang ya nggak usah banyak ngomong. Namanya gitu. Kalau kita ya mau aja. Kenapa? Lezat kok ya. Kayak gitu juga zikir ini, sudah kita merasakan kelezatan. Ya kalau yang nggak tahu ya jangan banyak ngomong. Kenapa? Memang kamu nggak tahu. Jalan aja ke situ nggak pernah, ngamalkan nggak pernah. Gimana mau tahu? Man dzaka ya'rif wa man lam yadzuq lam ya'rif. Yang merasakan dia tahu, yang nggak merasakan dia tidak akan pernah tahu. Tidak akan pernah tahu. Terus gimana? Ya nanti satu persatu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan ini ya. Nah, setelah 7 ini sempurna dalam diri seseorang, dia merasakan betul apa yang dirasakan itu, baru murid ini nanti diajak zikir yang namanya nafi itsbat, menafikan yang lain daripada Allah dan menetapkan Allah. Nafi itu menafikan, meniadakan selain daripada Allah dan mengadakan hanya Allah saja, sampai betul-betul kita merasakan ketika mengucap la ilaha illallah, kita memaknainya ma fi qalbi illallah. Ketika kita baca la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada di hatiku selain Allah, hanya Allah, 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 Allah. Ada yang bertanya, kalau Allah Allah terus dibaca, Rasulullahnya di mana? Kok seolah-olah Rasulullah nggak ada? Kan sudah saya sampaikan tadi di awal, kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan dibilang di dalam, yang Allah lah di dalam. Rasulullah mana? Ya zahirnya itu.
yang sujud, yang ruku, yang berjalan dan sebagainya, itu zahirnya. Oh iya ya, makanya Rasulullah diwujudkan oleh Allah sebagai wujud manusia yang enggak seperti manusia, bal yakutu bainal hajar, ya, bahkan beliau seperti yakut di antara batu-batu biasa. Artinya luar biasa, maksudnya supaya kita bisa mencontoh perilaku secara lahiriah akan perilakunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sendiri menyampaikan, ketika ada orang sudah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan lagi diperangi, jangan lagi dimusuhi, jangan lagi dibunuh. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasul, dia mengatakan itu karena takut mati. Apa kata Rasulullah? Kalau lahiriah sudah membaca itu, maka orang ini tidak lagi diperbolehkan untuk dimusuhi. Adapun batinnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Batinnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zahirnya adalah perilaku baginda Rasul, batinnya di situ ada kekuatan yang luar biasa, yang sangat dahsyat, atau motornya, penggeraknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dirasakan betul oleh orang-orang yang berthariqah. Ya, ingat ya, 7 hal tersebut tidak segampang itu kita mengamalkannya, melainkan setelah kita mendapatkan izin dari seorang guru. Ini disampaikan karena ini disampaikan kepada ikhwan. Bagaimana saya mendapatkan guru? Ya harus mencari guru yang mursyid, kemudian berbaiat dulu, ikut, baru kita bisa mengamalkan mulai dari latifatul qalbi. Allah, jangan naik dulu sebelum diperintah. Nanti belum diperintah, kalau enggak tahu-tahu naik lagi sampai ke Lataif 7. Setelah Lataif 7 sudah hafiz isbat, katanya dzikir wukuf dan lain sebagainya, udah tinggi betul. Iya kan, mau naik lagi, begitu naik lagi nggak bisa, keluar jadi mursyid. Ya, keluar tahu-tahu jadi guru, membaiati orang. Lah, ini kacau ini. Kacau. Dan ingat, kalau kita mau mencari mursyid, mursyidnya harus tahu, punya sanad keguruan sampai kepada Rasulullah. Jadi dia gurunya siapa lagi, terus bersambung sanad keguruannya sampai kepada Rasulullah. Lah ini ditanya, gurumu siapa? Si fulan. Gurumu siapa? Nggak tahu. Di sini tahu semua, maka itu yang dibaca setiap kali habis ngaji. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Syekh Bahauddin Waliullah. Itu kan silsilah itu yang dibaca itu. Silsilah dari Syekh Mustari, kemudian Syekh Jalaluddin Syahli Ridho, Syekh Sulaiman Sudin, terus sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu silsilah sanad keguruan dari dari guru kita Syekh Mustari sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mencari guru tarekat harus punya sanad keguruan yang bersambung sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembarangan, orangnya nggak jelas, asal usulnya nggak jelas, dari mana sekolahnya nggak jelas, gurunya siapa nggak jelas, diambil guru. Ini gimana kok kelewat pinter sampean ya? Sudah tahu jalan yang lurus sudah ada, cari jalan yang nggak jelas ya, jangan ya, jangan. Sudah kayak gitu ya udah, minggir aja. Dan jangan dipromosikan orang kayak gitu. Udah nggak jelas, tahu nggak jelas, dibantu ya, jangan. Bantu itu orang jelas. Kalau bantu meluruskan nggak apa-apa, ini bukan bantu meluruskan. Ini bawa kepada kesalahan, jangan ya. Nah, ini 7 lataif yang mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya, sehingga hati kita betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada sifat-sifat yang tercela, dan Allah taala memberikan di hati kita sifat-sifat yang terpuji, sehingga kita menjadi orang yang diampuni oleh Allah, diridhoi oleh Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.